bahwa ini tidak berarti saya atau orang Korea lainnya setuju dengan pendapat tersebut. Tapi jangan mendewakan atau terlalu terobsesi, karena jawabannya itu ya ini, dia kalian tuh kayak dianggap remeh. Beginilah wajah asli orang-orang Jepang Barat sebelum yang plastik. Wow. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting! Teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana lanjutan dari kasus Indosarang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Indosarang ini merupakan sebuah forum perbincangan online bagi para warga Korea yang tengah bekerja di Indonesia. Namun, alih-alih dipergunakan sebagaimana mestinya, beberapa oknum justru menggunakannya untuk hal-hal yang tidak senonoh. Jadi, di forum itu, mereka ini seperti menebar kebencian terhadap orang Indonesia, terutama kepada wanita-wanita Indonesia. Dan teman-teman, usai kasus ini viral, pemilik situs ataupun admin dari Indosarang akhirnya muncul dan juga memberikan permintaan maaf. Dan seperti inilah bagaimana permintaan maaf mereka. Langsung aja ya guys, aku bacain. Halo, sebagai pemilik situs, saya menyadari bahwa beberapa tulisan yang tidak baik telah diterjemahkan dan juga tersebar di luar situs kami. Pertama-tama, saya ingin minta maaf kepada teman-teman di Indonesia yang merasa terluka dikarenakan hal tersebut. Saya ingin menegaskan bahwa saya sama sekali tidak setuju dengan pernyataan rasis atau diskriminatif berdasarkan agama. Indosarang itu berusaha untuk menjaga sikap netral agar pengunjung dari Korea memiliki pandangan yang seimbang tentang Indonesia tanpa terlalu banyak harapan atau kekhawatiran yang berlebihan. Seringkali terjadi percakapan yang kasar dan orang-orang sering bertengkar. Namun, selama masih ada batasan hukum, itu adalah kebebasan masing-masing. Hal ini tidak hanya terjadi di Indosarang, tetapi juga di banyak situs internet lainnya di seluruh dunia, sehingga saya jarang melarangnya. Namun, perlu ditekankan bahwa ini tidak berarti saya atau orang Korea lainnya setuju dengan pendapat tersebut. Sebagai contoh, tulisan yang menjadi kontroversi di ini telah dibaca oleh ratusan orang sebelum menjadi kontroversi, tetapi hanya satu orang yang meninggalkan komentar. Dan itu pun komentar yang merendahkan pekerja Korea di Indonesia. Sebaliknya, jika seorang warga Indonesia menulis sesuatu yang merendahkan orang Korea di situs anonim lainnya, saya tidak akan menganggap bahwa semua orang Indonesia merendahkan orang Korea. Hal itu dikarenakan tulisan tersebut adalah masalah pribadi penulisnya. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa saya tidak setuju dengan pendapat-pendapat tersebut. Jika ada beberapa orang Indonesia yang menulis komentar negatif tentang orang Korea di Twitter, saya hanya menganggap itu sebagai pendapat pribadi mereka. Namun, jika informasi pribadi atau foto seseorang diungkapkan secara ilegal di Indosarang, saya selalu mengambil tindakan dari sudut pandang korban. Saya tahu siapa yang membuat tangkapan layar dari tulisan-tulisan tersebut. Orang tersebut cukup aktif di Indosarang, dan meskipun terlihat bahwa alasannya adalah pernyataan rasis, sebenarnya ada alasan lain. Musuh sebenarnya bukan penulis pernyataan rasis, tetapi situs Indosarang itu sendiri. Saya pikir untuk saat ini lebih baik tidak mengungkapkan identitas dan latar belakang orang tersebut. Tiba-tiba, ungkapan bahwa musuh terbesar orang Korea di luar negeri adalah orang Korea sendiri terasa sangat relevan. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari mereka. Yang dapat aku tangkap adalah di sini adminnya bilang bahwa untuk orang-orang yang berkomentar-komentar kasar ataupun sampai berkomentar yang tak senonoh, itu bukan hanya terjadi di situs Indosarang, tapi hampir terjadi di situs-situs lainnya. Namun meskipun demikian, ini bukan berarti bahwa dirinya dan orang-orang Korea lainnya setuju dengan bagaimana pendapat-pendapat tersebut. Dan bagaimanakah pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana statement mereka? Antar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, ada salah satu YouTuber asal Korea yang bernama Solmangat yang sudah menanggapi tentang isu Indosarang melalui channel YouTube-nya. Dalam video tersebut, dia mengatakan, "Saya sangat marah melihat tulisan ini. Saya tidak tahu penulisnya, dari mana dia berasal, dan apa yang dilakukan. Tetapi menurut saya, di negara manapun pasti selalu ada orang aneh yang ingin mendapatkan perhatian, baik itu dalam artian buruk ataupun positif." Kemudian dia juga menegaskan bahwa tulisan tersebut tidak mewakili pandangan dari seluruh masyarakat Korea Selatan. Dalam statementnya dia mengatakan, hampir semua orang Korea tidak akan setuju dengan pendapat ini. Tulisan itu tidak sesuai dengan karakter komunitas kami dan hanya merupakan opini yang tidak jelas dari seseorang yang ingin mencari perhatian secara anonim. Solmangat lantas berharap agar masyarakat Indonesia tidak terpengaruh oleh tulisan tersebut. Dia juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa sebagian besar orang Korea memiliki pandangan positif terhadap Indonesia dan juga masyarakatnya.
Yang berikutnya ada juga Kak Indah Asmigianti yang sudah memberikan pendapatnya teman-teman terhadap isu Indosarang. FYI, Kak Indah merupakan konten kreator yang sering membuat konten-konten soal Ome TV. Jadi nanti Kak Indah ini akan berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, termasuk yang dari Korea juga. By the way, Kak Indah ini juga sempat viral loh teman-teman beberapa tahun lalu. Waktu itu dia juga mendapatkan statement yang merendahkan dari orang Korea. Dan mari kita simak bagaimana tanggapan dari Kak Indah mengenai isu yang satu ini. Ini salah satu alasan kenapa aku tuh selalu bilang sama followers aku atau subscriber aku, you guys can love Korea, Korean men, Korean music, Korean drama, or whatever, atau kalian bisa suka sama cowok Inggris, cowok Amerika, or apapun itu, tapi jangan mendewakan atau terlalu terobsesi, karena jawabannya itu ya ini, dia kalian tuh kayak dianggap remeh, terutama opa-opa hunter. Kalian tuh harus sering-sering ngobrol sama cewek Korea dan tanya sama mereka gimana cowok Korea in real life. Jadi buat kalian yang suka banget nanyain ke aku, Indah kenapa sih gak pernah mau pacaran sama cowok Korea? Kan udah 4 tahun ngonten dan udah kenal beberapa cowok Korea. Jawabanku tuh ya as simple as kita nggak klik, beda budaya, beda pemikiran, nggak semua sama, tapi kayak karena beda budaya, beda culture yang gak nyambung sama aku. Kayak seganteng-gantengnya cowok Korea, ya aku tuh gak tertarik karena emang beda banget budayanya guys. Kayak aku jujur kayak kalau deket sama temen Korea, karena gak deket dalam artian gak PDKT, ya gak ilfil banget lah ya. Tapi jujur kalau sampai itu aku PDKT sama teman-teman Korea aku tuh, aku bakal ilfil duluan dengan cara mereka ngobrol atau mereka bragging buat kehidupan mereka. Karena bragging itu bukan attitude aku, jadi kayak gitu. Alright, kita tahan dulu ya. Intinya adalah di sini Kak Indah itu pengen bilang bahwa kalian mungkin sebagai orang-orang yang suka banget nih sama Korea gitu ya kan, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu terobsesi, terutama buat para opa-opa hunter yang pengen dapetin cowok Korea atau menjalin hubungan dengan cowok Korea. Yang mana di sini Kak Indah menegaskan bahwa memang terdapat perbedaan budaya, cara pikir dan sebagainya, teman-teman. Intinya tuh cuma satu, jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu mendewakan. Dan yang kedua, kalian itu kalau misalnya suka sama Korea itu atau suka apapun itu, jangan terlalu yang kayak obsesi banget sampai kehidupan kalian sehari-hari itu kayak nggak ada kehidupan gitu. Bener sih. Karena gini, kalian tuh bisa boleh suka sama K-pop, tapi kalau setiap hari kalian 24 jam tentang K-pop, gimana kehidupan kalian yang lain, sampai kayak bisa belajar dan lain-lain. Karena gini, ada penelitian yang bilang kalau sebenarnya hal-hal K-popan itu kan kayak didesain buat addictive gitu kan. Jadi kayak hati-hati aja kalau kalian tuh terlalu terobsesi. Kalau kalian udah merasa bahwa kehidupan kalian itu kena dampaknya karena kalian suka banget sama Korea, hati-hati aja, like back up gitu, kurangin. Karena itu tuh udah menurut aku udah warning zone kalian, jadi harus dikurangi. Aku tuh even suka banget sama Korea, aku tuh nggak pernah yang kayak over, karena aku tuh tetap masih dengerin lagu-lagu India, aku tetap masih dengerin lagu Barat, jadi kayak bener-bener ke Korea aja yang enggak juga. Itu alasan kenapa aku tuh kalau sekarang saya ditanya, yuk kita ngobrol tentang Arctic Monkeys, masih nyambung. Yuk kita ngobrol tentang grup-grup band rock, aku masih nyambung. Kayak yuk ngobrolin Nirvana, yuk ngobrolin Scorpions, yuk. Karena aku tuh nggak, kayak kehidupanku tuh nggak berputar tentang Korea itu loh guys. Walaupun konten aku tentang Korea, tapi nggak selalu, it's not always about Korea. Jadi buat kalian yang bilang aku opa hunter, I'm not an opa hunter because I don't hunt them. Terus kayak aku juga nggak terlalu yang kayak glorify bule itu hebat, bule itu adalah suami idaman, enggak. Aduh, please deh, sering-sering banget kalian tuh perlu ngobrol sama orang yang udah nikah sama bule. Apakah seenak itu? Kan keluarga aku banyak juga yang nikah sama bule, and it's not like seindah itu gitu loh. Jadi gini aja, intinya berhenti kayak mendewakan sesuatu gitu, oke? Karena ya jatuhnya ya bakalan kayak gini lagi. Tapi reminder juga buat kalian orang Indo, kalian itu kan juga rasis ya ke sesama Indo lain. Jadi sebelum kalian kayak obses atau marah banget sama hal-hal kayak gini, coba sadarin temen-temen
atau saudara-saudara Indo kalian yang rasis ke Indo yang lain, Bener sih, bener. sadar duluan. Terutama ini yang nyiptain kata-kata maghrib untuk orang yang berkulit gelap. Kalian gak mau dirasisin, tapi kalian rasis juga. Bener sih, bener. Sama India. Parah. Iya sih. Dikit-dikit nyebut perindapan. Kalian tahu gak itu kota perindapan tuh apa gitu loh. Konotasi kalian nulis perindapan itu kan jelek kan. Karena menurut kalian dia ini itu. Sadar duluan. Aku tuh jujur kalau setiap lihat konten-konten tentang India, lihat komen-komenan orang Indo itu paling nyesek. Iya sih. Karena gimana pun, as a Hindu myself, I love Hindu culture yang ada di India, dan aku udah anggap kayak saudara sendiri juga. So when you guys disrespect Indian, I got hurt too, because I love them. I grew up with Bollywood. Aku tuh tumbuh besar dengan lagu-lagu India, dengan film-film India. Jadi kayak sakit hati juga kalau lihat komen-komenan kalian. Ya sih. Dan jujur setuju banget sama statement dari Kak Indah. Yang mana kita juga mesti nyadarin teman-teman kita yang lain nih, yang juga kerap kali bersikap rasis gitu ya kan, terutama terhadap warna kulit orang, bilangin orang maghrib lah, isya dan sebagainya. Tolong teman-teman disadarin ya, karena itu juga sudah bersifat rasisme. Dan bener sih kata Kak Indah, aku juga sering nemuin teman-teman kalau ada konten-konten tentang India itu pasti komentar-komentarnya juga banyak yang bernada merendahkan. Honestly, secara pribadi melihat bagaimana komentar-komentar tadi, aku juga nyesek banget sih bacanya. Dan teman-teman, di tengah kasus ini muncullah sosok Ali Hamzah, yang mana videonya, kok bisa ya dia buat video kayak gini gitu loh. Untuk lebih jelasnya langsung aja deh kalian lihat bagaimana video dari Ali Hamzah. Beginilah wajah asli orang-orang Jepang Barat sebelum yang operasi plastik. Wah, pokoknya ganteng banget, bikin air banget gitu. Kalian lihat ini adalah wajah dan salah satu personil BTS sebelum dioplas. Dan puncaknya lagi katanya member BTS ini nih, kalian lihat ini lebih ganteng daripada Henry Cavill. Semangat like. Kalian lihat sendiri lah nih, kok bisa? Nah, menurut kalian lebih cakepan Henry Cavill atau member BTS ini? Komentar. By the way, ini aku nih gue yang baru, kalau kalian mau share video gue ke sore kalian biar lebih gampang. Jadi biar kelihatan sama temen kalian, jadi makin ke alasan tuh. Nah, wajah intinya tuh kayak gini, kayak agak heran ya kalau orang-orang kayak gitu menghina bangsa orang lain, bangsa kita khususnya. Ini gara-gara lu pada nih yang obses sama orang-orang tuh jadi besar kepala gitu kan, terus dihina bangsa lu. Gue juga yang sakit hati. Tapi kalau dipikir-pikir bener juga, banyak kan yang obses ini yang kayak gitu, yang kayak kayak gini gitu. Tuh kalian lihat tuh. Makanya dari sekarang kita harus berpikir, kita harus menempatkan bangsa kita di atas dari bangsa segala bangsa. Jadi intinya kayak gimana nih? Dia tuh kayak menanggapi tentang Indosarang juga kan. Tapi menurut aku di sini caranya salah. Mohon maaf banget. Aku juga orang Indonesia ya guys, pure orang Indonesia. Dan di sini aku sama sekali nggak ada niatan bela RM, bela BTS atau bela orang Korea. Nggak ada sama sekali. Oke? Disclaimer, di sini aku nggak bermaksud membela sama sekali. Namun apa yang dilakukan oleh si Ali Hamzah ini itu benar-benar salah banget. Dan mau dicari dari manapun pembenarannya nggak bisa sama sekali. Kesannya tuh jadinya kayak gini. Seolah-olah dikarenakan ada oknum dari netizen Korea yang berulah di Indosarang, maka semua orang Korea juga harus bertanggung jawab. Dan kita sebagai orang Indonesia itu bebas menghina dan juga mengolok-olok mereka. Itulah kesan seperti yang aku lihat dari videonya Ali Hamzah. Kita sudah tahu bahwa perbuatan menghina, merendahkan, rasis sama orang itu udah salah. Tapi kenapa kita harus melakukan hal yang sama? Jatuhnya kita sama aja nggak sih kayak mereka-mereka ini? Dan hal ini sangatlah disayangkan teman-teman. Terlepas apapun dari tujuannya Ali, entah itu dikarenakan dia mungkin marah banget gitu ya kan, dikarenakan oknum dari netcore ini, ataupun dikarenakan dia pengen dapetin engagement, pengen dapetin traffic atau bagaimana, ini tuh tetap salah dan itu nggak bisa dibenarkan. Apalagi dia adalah seorang influencer yang punya penggemar yang banyak. Ini tuh sangatlah disayangkan. Kenapa dapat seperti itu? Karena guys, impact-nya juga ke nama dari Indonesia. Lah, kok ke nama Indonesia? Kenapa dapat seperti itu? Gini guys, BTS kalian tahu? Nama mereka itu bukan hanya besar di Korea saja, tapi namanya itu besar di seluruh dunia. Dan mereka punya penggemar yang tersebar di seluruh dunia juga. Di masa sekarang, penyebaran informasi begitu cepat. Dan kalian tahu, video dari Ali ini sudah dibawa ke Twitter. Ditambah dengan bagaimana rekam jejak dari Ali Hamzah ini. Kita juga pernah bahas kok. Beberapa tahun lalu deh kayaknya di video yang ini guys. Aku juga nggak tahu sih, dia itu kayak punya masalah apa sih sama BTS gitu. Kalau ada masalah tuh, kenapa sih yang selalu dibawa-bawa itu kayak BTS, dan juga BTS? Why? Dicatat, perbuatan dari oknum netizen Korea di situs Indosarang itu memang salah banget. Lantas, jika kita berbuat hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ali Hamzah ini, apakah boleh dibenarkan? Terus bedanya kita sama mereka apa dong? Sama-sama rasis dong jadinya.
Dan teman-teman, gimanakah pendapat kalian akan yang satu ini? Entar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terhangat. I'm Sokim Mame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung saja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.